Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast Imam Banggai. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Luq, yang mana beliau barusan terpilih sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Luq. Baru diketahui bahwasannya Amal Usaha Muhammadiyah atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdiri di Kabupaten Banggai sejak tahun 1991 sebagai kelas paralel, dan juga berdiri sendiri sejak tahun 2000, yang kurang lebih kalau dihitung sudah kurang lebih hampir 30 tahun. Amal Usaha Muhammadiyah atau kontribusi nyata dan spirit nyata Muhammadiyah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya yang ada di dalam Kabupaten Banggai itu sendiri. Hari ini kita akan bincang-bincang ringan sedikit dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Luq. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar juga ini barusan dapat penghargaan nih dari LL Dikti. Oh iya, jadi kita kemarin diundang oleh LL Dikti Wilayah 9 masuk nominasi untuk kinerja terbaik ya. Nah, untuk di Sulawesi Tengah, nah kita mendapat penghargaan itu urutan keempat ya. Luar biasa. Untuk kinerja terbaik untuk perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ini ke depan lagi kita perlu tingkatkan lagi. Betul. Ya baik, sangat luar biasa juga apa yang disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Luq. Dan juga langsung kita bahas ke yang lebih spesifik, yaitu Universitas Muhammadiyah Luq itu berdiri sendiri sejak tahun 2000 lepas dari kelas paralel. Tentu sudah banyak perbaikan, sudah banyak kontribusi yang sudah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Luq terhadap masyarakat Kabupaten Banggai khususnya. Dari kepemimpinan sebelumnya ke kepemimpinan yang baru dan sampai dengan detik ini, di kepemimpinan Bapak tentu sudah banyak lika-liku yang dilewati oleh Universitas Muhammadiyah Luq. Untuk kedepannya tentu bukan sesuatu yang mudah lagi untuk Bapak memimpin Universitas Muhammadiyah Luq. Tentu ada tugas atau PR-PR yang mungkin belum terselesaikan di kepemimpinan sebelumnya, bisa diperbaiki dan dibuat lebih bagus lagi di kepemimpinannya Bapak. Kira-kira apa upaya Bapak dan seperti apa program dan visi misi Bapak untuk Universitas Muhammadiyah Luq ke depannya? Baik, artinya secara umum visi misi kita kan unggul, Islami, Betul. dan berdaya saing. Betul. Ya. Cuma ternyata perubahan di era transformasi saat ini, di era digital, ya, di mana semua terkoneksi dengan internet, sehingga itu butuh transformasi. Ya. Sehingga saya mendorong lagi satu item untuk bisa membuat Universitas Muhammadiyah ke depan itu bisa berdaya saing dan mampu bisa bersaing ya di dunia global saat ini ya. Sehingga saya mendorong untuk bagaimana Universitas Muhammadiyah Luq menuju kampus cyber ya, atau cyber kampus ke depan. Karena tidak bisa kita hindari di era 4.0 saat ini, malah justru sudah 5.0. Kita tidak bisa lagi hanya diam, tetapi harus berlari ya, untuk bisa mengejar itu supaya kita tidak ketinggalan zaman ya. Betul. Karena perguruan tinggi itu harus lebih di depan dari masyarakat ya. Jadi harus bertransformasi ya. Karena kalau kita tidak bertransformasi, maka kita akan digilas oleh sejarah. Betul. Ya. Apalagi saat ini dunia digital ya, seperti teman-teman dari IMM melakukan ini bagian dari transformasi perubahan zaman ya. Sehingga perguruan tinggi harus bisa membaca tanda-tanda zaman itu ya. Oleh karena itu juga tentunya perguruan tinggi kurikulumnya itu harus adaptif ya, Sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Jadi model-model birokrasi atau kurikulum yang lalu-lalu itu sudah harus kita tinggalkan ya. Tidak bisa lagi statis, dia harus dinamis sekarang, Pak, ya. harus fleksibel ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Oleh karena itu saya mendorong untuk
kampus Universitas Muhammadiyah Lubuk itu menuju cyber kampus. Dari programnya Bapak tadi seperti apa? Ya, program itu kan kaitannya juga dengan, ternyata ini kan kita perserikatan juga up to date ya. Iya. Perserikatan Muhammadiyah itu up to date dengan kondisi ya. Karena kita sudah pengalaman dengan kerja-kerja untuk melakukan kerja-kerja perguruan tinggi, sehingga perserikatan dalam hal ini dilimpahkan ke Majelis Dikti pimpinan pusat itu mampu melihat perubahan zaman itu ya, sehingga mereka juga dalam satu kontrak kerja dengan saya sejak tahun 2019 itu semua PTM itu harus melakukan kontrak kerja dengan Majelis Dikti pimpinan pusat. Jadi roadmap atau pedoman yang mereka kasihkan ke kita harus minimal kita laksanakan sampai periode kita sebagai rektor. Nah, salah satunya itu adalah IT yang harus dibangun ya, teknologi IT. Karena sekarang itu, dunia sekarang itu kan sudah tersambung dengan internet ya, jadi Internet of Things ya, atau artificial intelligence ya. Iya. Ya kan? Kemudian big data ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diantisipasi oleh perguruan tinggi. Karena semua sekarang itu tidak bisa lagi manual atau tidak bisa lagi konvensional. Karena kita sudah berada pada teknologi digital itu. Oleh karena itu harus perguruan tinggi harus adaptif dengan itu. Kalau tidak adaptif maka kita akan tergilas oleh sejarah ya, apalagi perguruan tinggi. Betul. Sehingga kita tetap mendorong itu harus up to date ya. Di samping kita unggul, islami dan berdaya saing, kita juga secara teknologi harus update ya, harus bisa mengikuti zaman yang ada ya. Saya kira begitu. Saya dengar-dengar juga untuk bagaimana meningkatkan dan juga kualitas daripada Universitas Muhammadiyah Lubuk, Bapak membuat program untuk ada berapa doktor, sekian dokter untuk kampus Universitas Muhammadiyah Lubuk. Itu juga tidak terlepas dari memang roadmap yang diberikan oleh Majelis Dikti pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Yang tadi saya katakan bahwa sejak 2019 semua PTM harus kontrak kerja ya dengan Majelis Dikti. Nah, salah satu kontrak itu di samping IT itu peningkatan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu dalam kontrak saya itu di akhir kepemimpinan saya nanti insya Allah 2024 itu saya harus sudah menyiapkan 40 dokter untuk sumber daya manusia. Luar biasa. Nah, jadi itu adalah tantangan bagi saya ya, sebagai rektor baru, dan ini perlu kita memotivasi tentunya teman-teman dosen untuk segera meningkatkan sumber daya manusianya. Pak itu untuk berdaya saing itu ya tadi. Nah, kalau tidak kan kita akan tergilas dengan teman-teman yang lain atau perguruan tinggi yang lain. Jadi SDM itu sangat-sangat butuhkan, di samping SDM teknologi itu tadi ya. Teknologi SDM itu tetap perlu menjadi prioritas saya sebagai rektor yang baru. Betul. Dan juga saya ingin tanyakan tentang di masa pandemi sekarang ini. Ya. Tentunya seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa bagaimana kampus itu bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan zaman, terutama pandemi yang memaksa kita untuk harus beralih dari yang biasa, yang konvensional menuju ke teknologi digital sekarang ini. Kira-kira seperti apa Bapak memberikan solusi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang hari ini sudah kurang lebih hampir 1 tahun ini terkena masa pandemi? Jadi seperti apa itu? Ya. Jadi sekarang itu yang langkah-langkah saya sudah lakukan, itu saya akan mendorong untuk menciptakan atau mungkin akan kita launching nanti pada saat pelantikan wakil rektor itu yang namanya Sisiru ya. Sisiru itu dalam bahasa Saluan itu kiapan ya. Itu dalam bahasa Saluan. Jadi lokal, kenapa saya tidak ambil Sisirunya saja? Karena Sisiru itu mungkin anonimnya dengan sistem informasi terpadu. Betul. Ya. Nah, itu akan terintegrasi. Nah, sekarang itu kan LLDikti itu kan sudah melakukan PJJ itu dengan sistem LMS ya, Learning Management System, sistem pembelajaran jarak jauh.
Nah, itu yang akan connect nanti. Jadi dalam Sisiru itu akan connect itu si akad, sistem akademik, kemudian sistem learning management system itu pembelajaran, ya, kemudian sistem keuangan, kemudian sapras, sarana dan prasarana itu akan terintegrasi di situ. Untuk yang tadi menjawab era digitalisasi itu tadi, itu yang sudah saya bangun. Insya Allah semester depan teman-teman mahasiswa sudah bisa menggunakan LMS, dan insya Allah dari Biro IT itu akan membuat BIMTEK kepada mahasiswa. Tapi sebelumnya kita BIMTEK dulu para dosen, kemudian nanti sesudah para dosen kita akan BIMTEK kepada mahasiswa supaya menjawab apa yang dibilang tadi dari teman-teman dari IMM. Iya. Untuk PJJ pembelajaran jarak jauh, ya, untuk digitalisasi di era pandemi saat ini, ya. Sekira demikian. Dan juga ini kita mau tanyakan tentang di masa pandemi ini, Pak. Jadi sedikit kita bawa ke pandemi. Otomatis aktivitas dari mahasiswa itu sendiri pasti akan berkurang untuk di lingkup dari kampus itu sendiri. Nah, kita sebagai organisasi yang memang tidak boleh vakum, tidak boleh juga tertekan karena masa pandemi, otomatis kita harus tetap aktif terus, entah di kampus ataupun di luar kampus. Nah, kita sebagai organisasi otonom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai anak dari Muhammadiyah, tentu memerlukan yang namanya bantuan, entah bentuk kolaborasi, entah bentuk dari kerjasama antara amal usaha Muhammadiyah dan juga kami sendiri sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang mana kita ketahui bahwasannya Muhammadiyah adalah organisasi ideologis, organisasi kader yang bagaimana supaya bisa mengembangkan ideologinya di dalam suatu daerah. Nah, kami sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hadir untuk dalam lingkup mahasiswa itu sendiri. Kami mengkader supaya ideologi Muhammadiyah itu bisa tetap eksis di Kabupaten Banggai dengan cara kaderisasi tadi, terutama di lingkup komisariatnya itu sendiri di masing-masing fakultas. Kira-kira bagaimana tanggung jawab Bapak untuk melaksanakan amanah dari Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri? Ya, artinya sebagai amal usaha tentunya akan membackup itu. Betul. Ya, akan membackup semua karena kita di bawah satu organisasi yang Persyarikatan Muhammadiyah. Makanya saya bilang kita harus berkolaborasi, ya. Jadi jangan ketika ada pandemi kita cuma diam-diam di rumah. Ini harus bergerak gitu. Tetapi dengan prokes, ya, tentunya. Betul. Apakah itu melalui luring atau daring? Tentunya dengan prokes, ya. Nah, kalau syukur kalau daring kan bisa kita secara internet atau secara virtual, ya, kita bisa komunikasi. Tetapi kerja-kerja organisasi ini tidak boleh kita tinggal. Betul. Tetap jalan. Apakah itu daring atau luring harus kita tetap mendorong. Nah, sebagai amal usaha tentunya kan ini sudah ada dorongan dari pimpinan pusat harus membackup semua ortom-ortom yang ada di Kabupaten Banggai atau di wilayah dimanapun kita berada. Amal usaha itu kewajibannya itu bagaimana bisa membantu teman-teman ortom. Ya. Jadi amal usaha itu yang kebetulan punya pendapatan mungkin bisa membantu walaupun sesuai dengan kondisi keuangan tentunya, ya. Jadi tetap harus sesuai kewajiban. Nah, oleh karena itu kita harus bisa berkolaborasi, membangun kolaborasi, membangun networking, jaringan, ya. Karena jaringan itu juga sangat-sangat penting, ya. Apalagi di era pandemi saat ini. Kemudian juga kita komunikasi yang bagus, toh. Kemudian kita harus humanis juga, ya, dengan semua supaya kita bisa menyatu, ya. Jangan sampai kita tidak menyatu sendiri-sendiri. Jadi era sekarang ini sudah tidak bisa ego sektoral. Sekarang itu harus era kolaborasi. Betul. Ya. Jadi kita harus berkolaborasi, tidak boleh lagi sendiri-sendiri. Nah, tetapi kemudian sebetulnya Muhammadiyah sudah dari dulu solid gitu, ya. Cuma begitu dia ada pandemi ini lebih sulit lagi sesungguhnya, ya. Harus kita nampakkan untuk kemuhammadiyahan kita supaya betul-betul kita punya giro perjuangan untuk perserikatan, ya. Nah, ini pandemi sebetulnya ada hikmahnya buat kita teman-teman yang
belum bisa menyatu. Ya, ini salah satu untuk kita membangun silaturahmi. Kita berkolaborasi semua ortom dan amal usaha, sehingga panji-panji Muhammadiyah itu bisa berkibar di Kabupaten Banggai. Itu kalau kita tidak berkolaborasi itu susah. Kalau sendiri-sendiri ya nggak bisa. Ya. Jadi kita basapu itu kalau cuma satu lidi-lidi itu kan tidak bisa, kecuali kita kumpul itu lidi-lidi itu menyatu untuk bisa. Jadi sebuah organisasi itu sekarang itu kan perubahan paradigma yang tadinya hierarkis itu berubah ke kolaborasi. Lebih horizontal sekarang ya. Ya, lebih ke arah itu ya. Karena kalau tidak ada kerjasama kita tidak akan mampu menghadapi pandemi saat ini. Betul. Ya. Tetapi sesungguhnya Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah Kiai Ahmad Dahlan ini sudah canangkan yang namanya kolaborasi itu ya. Karena kita punya tauhid sosial ya. Tauhid sosial itu bagaimana kita mengangkat semua kaum mustadafin, orang lemah itu bisa mengangkat secara ekonomi ya. Nah, Muhammadiyah memang dari dulu, cuma sekarang maksud saya ketika pandemi sesungguhnya ini ada hikmahnya supaya kita lebih mendorong itu ya. Momennya pas di sini. Ya, momennya di sini sesungguhnya. Makanya saya dengan teman-teman dari Tapak Suci saya menghimbau pemuda Muhammadiyah supaya kita bersatu dengan PDM apa semua kan, dengan Aisyah. Jadi jangan lagi sendiri-sendiri ya. Kita jadikan kekuatan ini karena ini kita punya modal ya. Modal kekuatan perserikatan di situ. Ya, Muhammadiyah bisa jadi begini ini karena kita orang solid gitu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau di daerah tidak solid, maka tidak akan mampu kita menyatu di situ. Betul. Ya, kan? Betul. Muhammadiyah bisa 100 lebih tahun begini solid ya, begitu sudah jadi kaya, sudah triliunan asetnya karena mereka bersatu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah itu tidak menyatu gitu. Ya. Betul. Makanya saya bilang tadi ego sektoral itu coba tolong dihilangkan supaya kita sama-sama bangun ini perserikatan. Teman-teman dari IMM, bagaimana kreativitas Anda kita dorong, kita backup. Betul. Ya, kami dari perguruan tinggi juga begitu, meningkatkan SDM. Ya, karena itu kontribusi kita sama masyarakat. Karena kita hadir Muhammadiyah itu untuk bangsa ya, dan agama. Ya. Jadi bukan hadir Muhammadiyah bukan hadir untuk pemerintah, tapi hadir untuk bangsa. Betul. Dan agama. Kalau kita memang Pak, alhamdulillah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai dengan detik ini masih tetap bertahan pada jalur dari amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, dan terus berusaha untuk bisa terus bersilaturahmi entah dengan ortom, entah dengan amal usaha Muhammadiyah yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banggai yaitu Universitas Muhammadiyah Luhuk. Tentunya dengan diskusi kita pada siang hari ini sebenarnya itu adalah bentuk kolaborasi dari kita sendiri, dan memang terbukanya kita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk menerima, untuk sama-sama membuka pikiran dan memang mau menyatu dengan segala macam lembaga-lembaga di perserikatan Muhammadiyah itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan juga Pak, tentu di masa pandemi sekarang ini animo semangat dari mahasiswa itu sendiri sedikit berkurang. Itu harus kita akui, terutama karena mungkin kendalanya adalah di internet kan Pak. Internet, dan juga mungkin kalaupun ada internet jaringannya tidak ada, dan itu lagi. Seperti apa upayanya Bapak untuk meyakinkan kepada calon-calon mahasiswa yang mau masuk di Universitas Muhammadiyah Luhuk bahwa Universitas Muhammadiyah Luhuk ini adalah universitas terbaik, bisa menjamin mutu kualitas dari alumni-alumni, bisa menjamin dari kualitas pendidikannya itu sendiri, dan seperti apa yang Bapak tawarkan untuk mereka. Jadi saya silahkan sama Bapak. Artinya sampai hari ini ya, bahwa kita masih dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Banggai ya. Betul. Maupun secara umum mungkin sekitar teman saudara kita yang dari Bangkep, dari Balut. Nah, alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya modal saya untuk motivasi. Maka itu kan di era tadi itu. Nah, untuk tawaran-tawaran teman-teman untuk bisa mengikuti itu, maka mungkin itu yang perlu dibangun ya, karena menjawab itu tadi tantangan zaman dan supaya orang tetap ke sini.
bahwa semua fasilitas sarana dan prasarana harus kita siapkan, Oke. terutama untuk pembelajaran digitalisasi, karena kita tidak bisa mundur ke belakang ini, ya kita harus tetap maju. Maka ketika mungkin sudah ada pandemi, tetap ini era ini tetap yang teman-teman IML lakukan ini harus tetap dilakukan, karena akan terjadi blended itu, sehingga mahasiswa itu, karena kita update, salah satu untuk menjawab mahasiswa, kalau universitas tidak update ya akan tinggalkan. Nah ini salah satu juga tentunya upaya supaya bisa menjawab, karena universitas itu harus bukan seperti tempo dulu zamannya saya, yang universitas itu seperti Menara Gading, cuma teori-teori saja segala. Sekarang itu harus menara air, harus bisa masuk ke relung-relung di tengah-tengah masyarakat. Jadi biar kehadiran perguruan tinggi ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih memberi kepercayaan kepada kita untuk menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di Muhammadiyah Luhuk. Nah upaya-upaya itu yang saya lakukan sambil harus update dengan teknologi yang saya sudah bilang tadi, karena sekarang tidak bisa lagi kita mundur ke belakang, Betul. kita harus maju ke muka. Nah itu salah satu mungkin yang supaya tetap terjaga kepercayaan masyarakat, karena image atau paradigma atau persepsi di tengah-tengah masyarakat, yang penting lulusan S1 harus sudah mendapat kerja, kan itu paradigma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak tahu bahwa ini program akademik atau program vokasi, dia tidak paham, masyarakat tidak sampai sejauh itu untuk bisa menilai apakah itu sistem akademik atau vokasi. Nah kalau sistem vokasi itu kan disiapkan memang untuk dunia kerja kan. Betul. Tapi kalau akademik itu yang disiapkan untuk pengetahuan, ya. Tetapi sekarang itu tidak ada, masyarakat itu hanya menganggap pokoknya S1 selesai harus Langsung kerja. Maka sekarang ini pemerintah itu dengan program yang namanya dari Mas Menteri itu Nadiem Makarim itu melakukan yang namanya Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, ya, untuk menjawab itu, sehingga kita di perguruan tinggi, walaupun kita sudah lakukan sebetulnya di masing-masing prodi itu sudah melakukan misalnya TPL, ya, Iya. kemudian apa namanya kalau di ekonomi istilahnya magang kan. Nah itu sebenarnya menjawab Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, untuk menjawab apa persepsi masyarakat. Tapi sekarang ini dengan program yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim itu, ya mengkolaborasi KKNI dengan sistem SN itu, pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi 2 semester di luar perguruan tinggi, apakah itu di perguruan tinggi yang berbeda ataupun di kantor-kantor atau di dunia usaha atau di tengah-tengah masyarakat. Kemudian 1 semester itu berada di prodi pada perguruan tinggi yang sama. Itu semester berapa dia? Baru Itu kita. biasanya di semester 5, 6, 7 atau 6, 7, 8. Jadi mereka itu dibawa ke kampus luar Kampus luar itu selama kan 1 tahun ya, kurang lebih, Pak. tapi itu yang namanya Merdeka Kampus. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hmm. Tapi itu pilihan ke mahasiswanya. Tapi itu Merdeka Belajarnya di situ supaya menjawab itu tadi, karena persepsi di tengah-tengah masyarakat bahwa lulusan S1 itu harus keluar sudah dapat kerja. Jadi namanya kalau dulu itu kan link and match. Nah sekarang itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi supaya antara teori dengan praktek itu bisa jalan gitu. Jadi ketika mereka lulusan output dari sini, dari Universitas Muhammadiyah Luhuk, itu langsung in charge dengan dunia kerja, ya. Minimal dia begitu dia dapat kerja,
dia sudah mampu bisa bersosialisasi di situ tanpa harus belajar lama. Ya. Dengan adanya sistem ini, kurikulum mereka belajar kampus mereka ini, begitu kita lulus output dari Universitas Muhammadiyah itu langsung begitu dia kerja, dia tidak lagi terlalu lama untuk bersosialisasi dengan dunia kerja karena dia sudah mendapatkan itu, kurikulum itu. Itu berlaku untuk seluruh fakultas Pak atau hanya Seluruh Indonesia, seluruh perguruan tinggi. jadi program itu untuk fakultas hukum pun bisa ini, Semua, ya. saya sebagai fakultas hukum juga ini. Semua. Sekarang Wah. itu diwajibkan. Wah, bagus, Makanya ke bagus. depan itu, insya Allah ketika nanti tahun depan, karena sekarang masih pemilihan dekan-dekan, Betul. setelah dekan-dekan baru ini, saya akan mendorong mereka itu harus mengupdate semua kurikulum untuk mempersiapkan Merdeka Belajar kampus mereka. Ya. Sehingga output yang nanti kita keluarkan itu memang sesuai dengan transformasi tadi, sesuai dengan dunia nyata. Betul. Itu yang dimaksud dengan saya bilang katakan tadi bahwa perguruan tinggi di menara air, bukan menara gading. Jadi bisa masuk di setiap Ya, relung-relung di setiap relung-relung kehidupan masyarakat. masyarakat. Ya. Supaya kehadiran kita itu diakui bahwa ada perguruan tinggi Muhammadiyah di Luwu. Luar biasa sekali Pak. Jadi alhamdulillah dengan diskusi ini mungkin bisa tercerahkan juga untuk calon mahasiswa dan juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwu. Jadi seperti apa visi misi, seperti apa program dan upaya Bapak untuk bagaimana mengembangkan lagi kampus Universitas Muhammadiyah Luwu yang mungkin sudah baik menjadi lebih baik lagi. Terutama di masa pandemi ini yang memang kita dipaksa, dituntut untuk bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan digital, dengan teknologi yang memang sudah disediakan. Belum lagi tadi ada sedikit tawaran dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Luwu bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa yang terkena dampak corona itu bisa lebih bagus lagi pembelajarannya seperti apa, dan juga seperti meningkatkan sumber atau sumber daya manusianya yang ada di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Luwu yang kurang lebih ada sekitar 40 calon doktor yang Artinya roadmap ya atau jalan ke depan itu di akhir kepemimpinan saya harus 40 doktor. Wih, luar biasa berarti Pak. Di barat kalau saya itu. Nah itu kan memang berat karena itu memang kontrak saya dengan Majelis Dikti. Majelis Ya. Dikti. Tapi kan itu sebuah motivasi sesungguhnya. Persoalan nanti kemudian tidak sampai 40 itu kan lain lagi ya. Tetapi ini sesungguhnya motivasi dari pimpinan Harus 2 periode pusat, berarti Pak. dari Majelis Dikti pimpinan pusat untuk mendorong itu. Betul. Ya. Untuk mendorong itu supaya kita ini mampu bersaing. Betul. Jadi itu yang jadi Muhammadiyah sudah futuristik ya, sudah berpikir jauh ke depan. Para pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah meramalkan ke depan bagaimana perguruan tinggi akan menghadapi tantangan zaman. Makanya semua perguruan tinggi PTM sejak 2019 itu sudah harus ada kontrak kerja dan sudah ada peta jalan apa-apa yang saya lakukan. Betul, betul. Makanya salah satunya itu tadi IT. Salah satu kontrak itu IT dan sumber daya manusia. Sehingga saya mulai dari situ mendorong itu. Ya, karena kuncinya itu di IT itu, di era sekarang itu IT. Karena pelaporan semua itu harus lewat digitalisasi. Sudah tidak ada lewat konvensional atau manual. Semua harus digital. Jadi kita sudah punya akun tersendiri di LLDikti di mana, jadi kita masuk ke semua organisasi. Makanya saya bilang tadi kolaborasi tetap harus jalan, kita lakukan. Karena kalau kita masuk ke organisasi apapun harus melalui akun kita, harus melalui internet, tidak lagi kirim-kirim manual. Gitu. Cocok, masuk. Terutama tugas ini yang Ya. paling memberatkan ini. Lagi tugas toh, tugas nanti mahasiswa itu akan dilakukan secara digital. Betul. Kan teknologinya itu. Jadi memang kerjasama. Makanya sekarang itu kan di masa pandemi itu ada keputusan 4 menteri kan. Iya. Nah, itu harus berkolaborasi itu namanya. Ada menteri pendidikan, ada menteri kesehatan, ya, kemudian menteri keuangan itu berkolaborasi untuk menghadapi pandemi ini. Begitupun dengan kampus. Nah, begitu juga dengan kampus. Yang pikir ya. bagaimana caranya Nah supaya sekarang kita mengikuti bagaimana kita update dengan
kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka yang dibutuhkan kan networking, Betul. Jaringan. jaringan, ya kan? Saya harus membuka MOU dengan perguruan tinggi dimanapun yang bisa kita ada komunikasi, kan? Sehingga bisa up to date itu. Nah, kalau kita tidak melakukan networking, jejaring, ya, maka kita ketinggalan zaman. Tidak ada peningkatan mutu. Ya, di samping tidak boleh ada peningkatan mutu, kita tidak dapat yang namanya kurikulum itu. Betul. Ya. Sehingga memang yang saya sering katakan tadi dari kemarin itu kan pertama itu kolaborasi, ya. Yang kedua networking, yang ketiga komunikasi, yang keempat humanis. Iya. Jadi hal-hal empat yang kita lakukan terus menerus, insya Allah kita bisa mencapai yang lebih bagus. Jadi building the technology for building the student. Ya, kira-kira begitu. Bangun DP teknologi supaya Ya. membangun untuk mahasiswanya jadi lebih bagus lagi ke depan. Karena kan perguruan tinggi harus update dengan teknologi. Betul. Betul, betul. Tentu ini bagian dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk Nah, meningkatkan. seperti teman-teman ini yang dilakukan oleh IMM ini, itu bagian dari adaptif, Ya, bagian dari transformasi. betul. Kalau teman-teman IMM tidak melakukan transformasi, maka IMM akan ketinggalan dengan organisasi lain. Betul, betul. Ya, oleh karena itu saya mendorong, kan, karena kita dalam satu perserikatan, mari kita sama-sama saling berkolaborasi. Siap, siap. Saling membantu untuk kemajuan tentunya perserikatan. Biar Kalau kita itu Muhammadiyah itu ada dan hadir di Kabupaten Bandung. Tugas orang Muhammadiyah tergantung dia di mana posisi. betul. Posisi MM, posisi pemuda, posisi Asia, posisi PDM, posisi amal usaha. Nah, tentunya harus kita sama-sama bergandeng tangan, berkolaborasi. Betul. Bisa ada hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak, sendiri-sendiri, ego sektoral itu kan tidak zamannya. Betul, betul. Kita akan ketinggalan kalau kita hanya ego sektoral, ya, tidak berkolaborasi, maka kita akan kalah. Ya. Jadi sesuatu yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar, tetapi tidak terorganisir. Itu Imam Ali katakan. Kalau semuanya fokus untuk dakwah, semuanya fokus untuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi, tentu tidak ada yang sekat-sekat seperti itu kan. Ya, saya kira akan butuh keikhlasan, Betul. dan butuh kerjasama, butuh lapang dada. Karena kalau tidak ada keikhlasan lapang dada, yang ada persaingan. Ketika persaingan itu terjadi, maka ada yang dimatikan. Betul. Jadi ada yang pasti. Makanya sekarang itu saya bilang, kenapa berubah model organisasi saat ini? Karena bukan lagi persaingan, tetapi kolaborasi. Karena ketika kita bersaing, maka ada yang dibunuh, ada Betul. yang dimatikan. Jadi kompetitor padahal kita sama-sama ortom. Padahal ortom, ya, boleh. Betul. Dengan orang lain pun juga begitu, sama-sama. Ya, itu yang dikatakan pastabikul khairat. Betul. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Betul. Itu Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari, ratusan tahun yang lalu sudah dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kira demikian. Iya. Teman IAM. Kasih banyak ini Pak. Memang wejangannya sangat luar biasa. Bagaimana kita harus bisa lebih baik lagi ke depan, terutama dari lingkungan internalnya kita sendiri, dari Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin cukup sekian podcast atau bincang-bincang kita dengan Rektor Universitas Muhammadiyah LUP, Bapak Sutrisno Kajawa. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan podcast IMM Banggai yang ada di channel YouTube, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan tak lupa untuk bagikan postingan kita. Dan juga untuk teman-teman yang menyaksikan di Facebook, bisa like dan juga bagikan. Dan juga ingin saya sampaikan sedikit Pak, bahwa kita punya program baru yang alhamdulillah sudah
terwujud dari bidang media, yaitu website immbangai.com. Jadi beberapa hari yang lalu sudah diluncurkan secara resmi website immbangai.com. Memang bisa up to date, bisa real time, bisa aktual informasi-informasi tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Banggai. Dan memang ini adalah bentuk transformasi kita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk menyesuaikan, dan juga mungkin bukan hanya sekedar diskusi-diskusi yang tanpa hasil, yang itu diskusi-diskusi 4.0, tapi kami berusaha untuk mengimplementasikan dari 4.0 itu sendiri. Dan juga insya Allah kita juga akan bekerja sama dengan kampus Universitas Muhammadiyah LUK untuk bagaimana meningkatkan mutu, meningkatkan inovasi, meningkatkan ide-ide baru yang mana mungkin bisa hadir secara bersama-sama, berkolaborasi dengan amal usaha Muhammadiyah, yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah LUK dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, radikal dalam gerakan. Sama-sama Pak. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. IMM IMM. Jaya.